Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Labibah dengan NIM 307022000084. Di sini saya akan membahas tentang bab ke-17, yaitu tentang isu-isu kontemporer dan hukum dalam psikologi abnormal dengan dosen pengampu Ibu Retno Anggraini. Selanjutnya dari slide ini tentang tujuan pembelajaran. 17.1 mendeskripsikan pentingnya pencegahan dalam perawatan kesehatan mental, mencatat pendekatan utama dan pencegahan. 17.2 menjelaskan isu kontemporer perawatan kesehatan mental rawat inap. 17.3 mendiskusikan masalah hukum kontroversial yang melibatkan orang-orang dengan penyakit jiwa. 17.4 mendeskripsikan organisasi nasional dan internasional yang memperkenalkan upaya kesehatan mental. 17.5 mengatasi tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan perbaikan kesehatan mental pada masyarakat kontemporer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif pencegahan. Pada awal tahun 1990-an, Kongres Amerika Serikat mengerahkan National Institute of Mental Health atau NIMH untuk mengembangkan laporan yang merinci penelitian pencegahan jangka panjang. Upaya tersebut dikelompokkan menjadi 3 subkategori, yaitu intervensi universal, kedua intervensi selektif, dan ketiga intervensi terindikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketiga subkategori tersebut. Yang pertama, intervensi universal itu upaya yang ditunjukkan untuk mempengaruhi populasi umum dan mencakup mengurangi konsekuensi jangka panjang yang disebabkan gangguan mental. Yang kedua, ada intervensi selektif, bertujuan untuk mengurangi kemungkinan gangguan dan pembinaan positif upaya kesehatan mental pada subpopulasi yang dianggap berisiko tinggi. Yang ketiga, ada intervensi terindikasi, yaitu ditunjukkan untuk menekankan deteksi dini dan perawatan cepat perilaku maladaptif di dalam kondisi keluarga dan masyarakat. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi strategi pencegahan. Terminologi tradisional untuk menggambarkan strategi umum pencegahan penyakit dalam bidang kesehatan publik telah direvisi untuk memberikan perspektif yang lebih bermanfaat dalam upaya pencegahan. Klasifikasi sistem untuk pencegahan dengan strategi intervensi yang ditunjukkan dalam konteks yang berbeda dari pendekatan intervensi perawatan dan pendekatan pemeliharaan terhadap masalah kesehatan mental. Selanjutnya ada intervensi universal. Pencegahan universal sangat luas dan meliputi biologis, psikososial, dan upaya sosial kultural. Hampir setiap upaya yang diajukan untuk memperbaiki kondisi manusia akan dianggap bagian dari pencegahan universal gangguan jiwa. Strategi biologis berdasarkan biologis untuk mencegah dimulai dengan mempromosikan gaya hidup adaptif. Penyakit fisik selalu mengakibatkan tekanan psikologis yang bisa berakibat pada masalah depresi seperti terkait dengan kesehatan mental yang baik. Menjaga kesehatan fisik adalah pencegahannya. Selanjutnya ada strategi psikososial, yaitu dalam melihat normalitas sebagai perkembangan optimal dan tampil fungsi yang tinggi sebagai tujuan bahwa setiap orang membutuhkan kesempatan untuk mempelajari kompetensi fisik, intelektual, emosional, dan lingkungan sosial. Selanjutnya ada strategi sosial kultural. Upaya sosial kultural menuju pencegahan universal difokuskan untuk membuat komunitas aman dan semenarik mungkin bagi individu yang ada di dalamnya. Dengan bertambahnya pengakuan yang dimainkan oleh kondisi sosial patologis dalam menghasilkan perilaku maladaptif yang termasuk dalam komunitas sosial miskin, perhatian yang meningkatkan harus dikhususkan untuk menciptakan kondisi sosial yang membutuhkan perkembangan dan fungsi individu yang sangat sehat. Selanjutnya, ada intervensi selektif, upaya untuk membawa perubahan melalui penargetan segmen populasi yang lebih kecil dengan hasil yang lebih efektif. Misalnya,
tinjauan penelitian dalam mengurangi depresi pada anak menyimpulkan bahwa program intervensi selektif lebih efektif daripada program universal dalam mengurangi tingkat gangguan depresi dengan menetapkan 3 strategi yaitu ekstrakurikuler dan strategi pencegahan komprehensif. Selanjutnya, 17.2 Penanganan kesehatan mental pasien rawat inap masyarakat kontemporer. Dengan munculnya banyak medikasi psikotropika baru dan mengubah filosofi perawatan, telah ada upaya besar untuk mengeluarkan pasien psikiatri ke dalam masyarakat. Ada banyak kontroversi mengenai deinstitusionalisasi dan kegagalan untuk menindaklanjuti secara cepat dan memadai terhadap pasien di masyarakat segera mungkin. Dengan melakukan upaya berikut seperti rumah sakit jiwa sebagai komunitas terapeutik, program penyempurna rawat, dan deinstitusionalisasi. Selanjutnya, 17.3 mendiskusikan masalah hukum kontroversial yang melibatkan orang dengan penyakit gangguan jiwa. Sakit mental tidak dianggap sebagai alasan yang cukup untuk komitmen tanpa disengaja. Harus ada bukti bahwa seseorang berbahaya bagi dirinya sendiri atau bagi masyarakat. Kedua, putusan pengadilan akan mengatakan profesional bertanggung jawab ketika pasien yang mereka rawat membahayakan orang lain. Keputusan Tarasov atau menetapkan bahwa profesional kesehatan mental memiliki kewajiban untuk melindungi korban kekerasan bahkan jika mereka mengetahui kekerasan yang dimaksudkan tersebut dalam kerahasiaan hubungan dektoratif. Selanjutnya, ketiga, permohonan atas dasar kegilaan untuk kejahatan berat merupakan isu yang penting dalam psikologi forensik. Banyak profesional kesehatan mental dan hukum, wartawan, dan awam yang saat ini mempertanyakan penggunaan pembelaan tidak bersalah atas dasar kegilaan. 6. Perluasan permohonan kegilaan yang terbaru seperti di standar American Law Institute membuat kemungkinan permohonan NGRI yang sah oleh orang-orang yang tidak didiagnosis menjadi psikotik. Selanjutnya, 17.4 mendeskripsikan organisasi nasional dan internasional yang mempromosikan upaya kesehatan mental. Instansi federal seperti Institut Nasional Kesehatan Mental atau NIMH, Institut Penyalahgunaan Obat atau NIDA, dan Institut Nasional Penyalahgunaan Alkohol dan Alkoholisme NIAAA dikhususkan untuk mempromosikan penelitian, pelatihan, dan pelayanan kepada mental komunitas kesehatan. Beberapa organisasi kesehatan profesional dan mental, banyak perusahaan, dan sejumlah asosiasi relawan juga aktif dalam program untuk mempromosikan mental. Begitupun WHO telah berkontribusi terhadap program kesehatan mental dunia. Selanjutnya ada 17.5 mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama, perencanaan yang lebih efektif perlu dilakukan tingkat masyarakat, nasional, dan internasional agar mengurangi atau menghilangkan masalah kesehatan mental. Yang kedua, peluang pekerjaan dalam kesehatan mental termasuk pekerjaan sosial, psikologi klinis, dan psikiatri terbuka untuk personal yang terlatih. Yang ketiga, warga negara dapat terlibat dalam membantu orang-orang dengan penyakit jiwa di komunitasnya sendiri melalui relawan kerja, mendukung tindakan untuk memastikan layanan kesehatan menyeluruh bagi semua orang, dan bekerja menuju peningkatan pendidikan publik, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan pengurangan prasangka. Sekian presentasi video yang saya berikan dan materi PPT dari bab 17 psikologi abnormal. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.